kecil yang memang membutuhkan ini kan agak susah mereka. Jadi mohon kedepannya Bu sama Pak Kadin agar disosialisasikan kepada pedagang bahwa apapun mereknya minyak goreng itu harganya 14.000. Terlepas itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan. Itu Bu ya? Iya. Ya, sesuai dengan aturan. Mungkin itu Pak. Menurut informasi dari Dirjen Perdagangan bahwa sesungguhnya stok minyak kita ini melimpah. Iya, melimpah. Iya. Nah, hanya persoalan sekarang ini kenapa terjadi kelangkaan ini? Ya, itulah yang sedang kita cari akar masalahnya. 321 Eca Podcast. Wong kita galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahrita Nurfala, si pemuda Ramatama yang selalu ceria dan tampil apa adanya dalam acara Eca Podcast. Hari ini kita kembali hadir dengan cerita-cerita menarik, cerita-cerita asik, dan tentunya cerita yang menginspirasi buat kita galau. Dan hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang lagi booming nih di Indonesia. Dan tentunya di wilayah kita Wong Prabu ini lagi viral nian. Ngapo ketersediaan minyak terbatas, ngapo terjadi kelangkaan, ngapo harganya menjulang tinggi. Terus kalau memang misalnya ada harga yang standar, itu kita harus ngantri panjang nih. Untuk kita wong awam ini, kita ngikuti baik itu nah. Karena memang ini kebutuhan kita sehari-hari minyak ini. Untuk kita masak, untuk kebutuhan kita nian. Jadi kita ngikuti baik lah, harga naik, ya payo ikuti. Harganya standar harus ngantri, payo ngantri. Jadi masih misteri untuk kita wong awam ini kan. Kita tidak tahu menau. Nah makanya biar kita tahu ngapo memang ketersediaannya terbatas, ngapo harganya tinggi, kita mendatangkan seorang anggota dewan yang pernah melakukan pemantauan terhadap minyak goreng ini, ketersediaan minyak goreng di Kota Prabu Muli. Beliau adalah Bapak Haji Mat Amin SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat kabar, pagi. Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Umi sama keluarga Ustaz? Alhamdulillah Umi, alhamdulillah sehat, keluarga sedang tugasnya masing-masing. Caknya lancar ya kegiatan acara pemuas kemarin ya? Alhamdulillah. Ya. Kesusahan minyak Ustaz? Ya. Pas masak kemarin? Jadi waktu persiapan sebelum hari H, kita memang disibukkan dengan mencari minyak. Tapi semuanya bisa teratasi. Ya, alhamdulillah walaupun tadi modus ya borong keluarga berangkat karena dijatahi satu orang 2 liter ya. Itu pun harus ngantri juga ya. Oh, berarti mengalami ya Ustaz itu ya Pak ya? Mengantri ya. Keren tapi tetap lancar ya kegiatannya. Jadi nggak direbus semua masakannya Pak? Ada yang direbus. Ada ya, untuk mengurangi minyak-minyakan ya. Nah jadi Pak, jadi kita nih kan masyarakat Prabu Muli ini kan bingung. Ngapa nian harga naik, harga minyak tuh naik, ngapa nian sampai langka cak itu nah Pak? Bisa kita kasih informasi dah untuk Wong Prabu nih Pak? Baik, insya Allah ya. Pertama, kelangkaan itu terjadi secara umum berlakunya antara permintaan atau demand dengan supply itu tidak seimbang. Itu ya. Jadi masyarakat banyak membutuhkan, tapi stok kita, supply kita terbatas. Satu. Kedua, kenapa harga minyak naik? Ya tadi, ya biasanya akan terjadi persaingan harga. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, dunia sekarang ini harga minyak sedang naik. Ya. Seluruh dunia tuh? Ya, jadi harga komoditi minyak ini sedang naik. Sehingga para pengusaha, produsen itu berlomba-lomba untuk mencari harga tertinggi. Ya. Namun demikian kita sudah dijamin, diproteksi oleh negara bahwa produsen minyak ini tetap harus mencadangkan dari jumlah produksinya itu 20% untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut informasi dari Dirjen Perdagangan bahwa sesungguhnya stok minyak kita ini melimpah. Ya, melimpah.
Nah, hanya persoalan sekarang ini kenapa terjadi kelangkaan ini? Ya, itulah yang sedang kita cari akar masalahnya. Ya. Nah, terkait dengan harga, pemerintah 1 Februari tadi sudah memperlakukan harga tertinggi, ya. Jadi premium, kemasan premium itu 14.000, kemasan sederhana 13.500 dan curah 11.500. Nah, minyak goreng ini sendiri Ustadz, kita ini dari impor atau memang kita produksi sendiri? Indonesia sebenarnya produsen minyak goreng. Ditandai kita banyak pabrik dan banyak perkebunan. Bahkan kita ini penghasil minyak ya nomor 2, nomor 3 di dunia. Ya, untuk minyak goreng. Nah, karena itu sesungguhnya tadi kita ini tidak kekurangan sebenarnya, ya, tidak kekurangan. Cuma masalahnya tadi ada gejolak harga, ya. Satu, kedua memang minyak ini adalah komoditi pokok masyarakat, ya. Ketika memang kegiatan masyarakat Indonesia ini stabil, normal, bahkan meningkat, maka kebutuhan akan minyak pun meningkat. Ya, itu. Nah, hanya mungkin ya kalau di Prabu Muli misalnya, pertama kita tidak punya pabrik penghasil CVO itu. Satu. Kedua, kita juga tidak punya perkebunan. Identiknya pabrik itu selalu include di dalamnya ada perkebunan. Karena itu bahan baku. Nah, Prabu Muli tidak. Sehingga kemudian ketika memang stok kita, pasokan kita terhambat, maka akan terjadi tadi kelangkaan. Nah, karena itulah mungkin ya pemerintah daerah dalam ini Dinas Perdagangan bersama DPRD melihat gejala ini, akhirnya melakukan apa yang kita sebut dengan pemantauan atau sidak untuk melihat bagaimana kondisi subdistributor agen kita yang menjadi pelaku usaha minyak goreng di Prabu Muli. Itu. Gitu ya Ustadz ya. Jadi memang ada peran pemerintah ya Ustadz ya dalam ketersediaan minyak ini. Ya harus, karena memang ya pemerintah harus melindungi, bahkan harus memproteksi agar kebutuhan pokok ini terjamin. Nah, termasuklah minyak goreng ini. Nah, termasuk tadi misalnya mengamankan soal distribusi, ya, memantau agar harga itu tidak bebas, dalam artian pemerintah menetapkan HET itu sungguhnya untuk mengatur tata kelola perdagangan minyak ini agar tidak bebas, ya. Nah, jadi walaupun harga ini kadang-kadang menjadi komoditi internasional, tapi pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus punya keberpihakan kepada rakyatnya, ya. Benar. Jadi Ustadz, kan banyak nih kan kita dengar berita-berita di televisi juga banyaknya penimbunan, itu kan banyak oknum-oknum yang melakukan penyimpanan. Berapa banyak memang kita tuh ada penimbunan nian apa tidak, Syaitan Ustadz? Terus kalau memang misalnya dia itu terjadi penimbunan dan boleh kayak gitu kan, ada memang yang kita boleh kan menyimpan ketersediaan minyak gitu. Itu berapa banyak kapasitas yang memang dia boleh nyimpan gitu Ustadz? Baik, untuk Prabu Muli sepanjang yang kita amati dan kita lihat di lapangan belum kita temukan yang disebut penimbunan, ya. Hanya mungkin yang terjadi itu adalah bahkan di beberapa subdistributor agen itu memang stoknya, barangnya tidak ada. Ketika kita lihat ke Grandi, yang ada minyak-minyak yang berasal dari bahan baku jagung, ya. Sementara Bimoli dan lain yang bersumber dari minyak sawit kosong. Kita kunjungan lagi mungkin ke salah satu agen atau Hai, ya, juga waktu kita datang kosong, ya. Dia lihatkan gudangnya untuk minyak curahnya, drum-drumnya semua kosong. Nah,
Jadi memang ada distribusi yang tidak sampai ke Prabu Muli. Kemudian kategori penimbunan itu ya normatif ya. Ketika memang situasi normal, saya kira semua sub agen itu punya jatah untuk mendapatkan supply ya. Nah, kapan dia dikatakan penimbunan? Kalau tadi terjadi gejolak harga yang tinggi, kemudian kelangkaan, sementara mereka punya stok. Nah, itu. Nah, sementara ini dalam situasi seperti sekarang ini, kadang-kadang kita temukan memang mereka tidak punya stok. Karena itu, kenapa tidak punya stok? Karena rantai penyaluran minyak goreng ini kan dari produsen, distributor, subdistributor, agen, supplier, dan konsumen. Nah, Prabu Muli memang tidak dekat kepada distributor atau produsen. Jadi kita Prabu Muli ini apa, Ustaz? Subdistributor dan agen. Iya. Nah, sehingga kalau tidak ada pasokan dari distributor, ya tadi tidak ada kita barang itu. Nah, karena itu maka pemerintah daerah dalam dinas perdagangan mendorong agar para subdistributor dan agen ini berkomunikasi dengan distributor agar penyaluran distribusi itu jangan sampai tertunda. Nah, itu Indah Mahar ya. Itu yang apa sih namanya? Oknum yang memang ada nggak, Ustadz? Oknum-oknum yang memang sengaja menyimpan nih, nanti dia memang untuk harganya dinaikkan kayak gitu. Jadi begini, Prabu Muli ini kan harga itu kadang-kadang dipengaruhi oleh pasar. Iya. Ya, jadi pasar. Karena sedang naik, maka dia akan naik. Ya. Apalagi para pedagang kita ini mendapatkan barang tidak melalui agen resmi atau subdistributor. Dia misalnya mendapatkan barang antar pedagang. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya saja kita temukan salah satu di pasar itu kami tidak beli di agen, kami tidak beli di distributor, kami beli di pasar. Jadi sama pedagang ini kelihatannya juga sudah punya jaringan ya. Kalau di Prabu Muli, saya banyak katanya barang, tapi saya belinya sudah harga 16. Jadi saya juga harus dapat untung, saya jual 17. Jadi kita menemukan sekarang ini sebenarnya di pedagang tertentu memang ada stok barang, tapi dia dapatkan bukan dari agen. Nah, walam, makanya ini kita akan telusuri ya. Ya. Setidak-tidaknya begini, upaya yang bisa kita lakukan adalah menekan. Ya. Peran daerah adalah menekan, melindungi rakyatnya ya, dengan melalui operasi pasar ya. Dan itu operasi pasar yang kita lakukan juga bukan bekerja sama dengan pabrik, tapi bekerja sama dengan agen. Jadi agen yang mendapatkan jatah itu diminta untuk melakukan operasi pasar dengan cara menjual langsung kepada konsumen ya. Ada nggak misalnya nih untuk subdistributor ini cuma dijatahkan sekian, subdistributor ini dijatahkan sekian, ada nggak kapasitasnya Ustadz dalam penyimpanan itu? Iya, jadi begini, memang dalam sisi penyaluran barang distribusi ini kan ada DU namanya, delivery order ya. Nah, biasanya jumlah itu ditentukan oleh kebutuhan ya. Secara nasional misalnya kebutuhan kita ada 1 juta liter per hari misalnya. Nah, sekarang dalam petanya kemana ini disalurkan? Nah, dari produsen tadi, misalnya sekian banyak produsen, katakanlah di Sumsel berapa produsen CPO minyak goreng ini, berapa distributor. Nah, kemudian distributor ini akan menyalurkan kepada sub-subnya ya. Mungkin dalam kebijakan dia akan membatasi ya, subdistributor A dia hanya dapat misalnya jatahnya 1000 liter
lebih. Nah, tapi dalam prakteknya bisa saja ditambah karena kebutuhan. Nah, tapi kalau barangnya sudah ada di subdistributor, maka yang terjadi mungkin bukan ke distributor, antar sub. Ya, artinya misal Prabu Muli ada berapa? 5 subdistributor. Iya. Kamu ada stok berapa? Kamu ada berapa? Akhirnya mereka kerjasama. Nah, begitu. Nah, jadi ada pembatasan memang, tidak digelontorkan begitu saja. Ya. Jadi Ustadz, kayak misalnya kan kita nih enak kalau ada penyalurnya langsung ngomong sama anggota dewan, Pak ngapalah harga naik, cek. Boleh tidak sih masyarakat ini mengeluarkan unek-uneknya cek itu kepada Ya, pemerintah kepada ya harus. Jadi sebenarnya sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi, ya, memantau, bahkan mengambil langkah-langkah. Ya, kenapa terjadi misalnya kelangkaan, mengapa terjadi lonjakan harga. Nah, tapi sekali lagi ya kita patokannya adalah pemerintah. Sekarang misalnya pemerintah mematok 14 tertinggi. Nah, sekarang kita cek kenapa tidak bisa dijual 14. Nah, tadi ternyata agen atau pedagang ini mendapatkan barang memang lebih dari 14. Ya. Maka solusinya adalah pertama ada subsidi. Jadi subsidi. Jadi operasi pasar itu kadang-kadang memang disubsidi. Harga pasar 14 ya. Supaya tetap bisa 14, kita akan lihat pedagang ini kemarin dapatnya berapa? Misalnya 16. Berarti selisih 2.000. Maka 2.000 ini ada pihak ketiga yang mensubsidi, dalam hal ini mungkin pemerintah daerah. Ya, itu cara kita untuk menekan harga sekaligus melindungi warga. Ya. Jadi kalau misalnya masyarakat ini mau menyampaikan unek-uneknya itu Ustadz, ada nggak jalur-jalur tertentu harus kepada siapa dulu? Secara perseorangan mereka bisa menyampaikan kepada wakil rakyat mereka kalau di dewan. Kepada pemerintah mereka bisa menyampaikan ke dinas terkait, dinas perdagangan. Ya, itu sebagai hak konstitusi menyampaikan pendapat. Lalu kemudian dari informasi masyarakat bisa jadi sebagai bahan untuk melihat ke lapangan, atau memang kita yang proaktif. Jadi sebenarnya dalam menyikapi persoalan masyarakat ini ada 2 jalur, ada bottom up, ada top down. Bottom up dari bawah, artinya masyarakat yang bereaksi, atau dari atas pemerintah yang memang memonitor. Ya. Nah, kita sebenarnya ada di dinas perdagangan itu bidang yang memantau harga-harga kebutuhan pokok. Jadi mereka selalu melakukan pemantauan. Nah, di situ. Nah, seperti yang terjadi di Prabu Muli ini, ternyata karena hukum pasar, hukum pasar, banyak permintaan stok terbatas, kemudian harga jadi tinggi karena memang sedang naik harga ini, sehingga tadi mau tidak mau. Nah, hanya persoalan kita kemarin itu kita belum siap dengan perubahan ini, ya. Ya bisa jadi kan, bisa jadi istilah kita ini ekonomi seperti inilah, tiba-tiba kita dihadapkan dengan harga yang tinggi. Jadi ada kebimbangan, ketidakstabilan. Ya. Nah, jadi bahkan ini bisa jadi penurunan daya beli. Kenapa? Karena beberapa sektor rumah tangga terganggu. Ya. Misalnya jajanan yang produksi mereka tergantung kepada komoditi minyak ini. Nah, itu ya. Jadi akhirnya karena ini masalah masyarakat menjadi meluas. Ada solusi nggak Ustadz dari pemerintahan untuk hal ini? Pertama memang secara nasional pemerintah sudah menekan, dalam artian menekan ini meminta kepada produsen itu untuk komitmen terhadap kebijakan nasional untuk
cadangan 20% itu dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan produksi kita yang melimpah ruah ini dimungkinkan untuk memenuhi stok. Kedua, bahwa distribusi jangan sampai terhambat. Ya, terhambat artinya rantai-rantai yang menyebabkan terjadinya penumpukan, stagnan dalam penyaluran itu harus diberantas. Nah, kita sudah ada punya Satgas Pangan untuk mengawasi itu. Nah, yang ketiga, mau tidak mau memang pola pikir ya, sebagian produsen yang punya negara seperti PTBN itu harusnya memikirkan kesejahteraan rakyat ya, itu ya. Dan di daerah memang harus siaga. Jadi pemerintah daerah bersama DPR harus memang mencadangkan program-program darurat, program-program ketahanan pangan, program-program sosial kemasyarakatan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak normal. Termasuk misalnya kelangkaan ini apa sih? Karena mungkin stok terbatas. Akhirnya kita pemerintah daerah segera berkoordinasi bagaimana stok kita normal. Harga bagaimana bisa ditekan ya. Tidak terlalu tinggi berarti harus ada subsidi. Maka subsidi itu harus disiapkan. Nah, siapa yang menyiapkan itu? Ya pemerintah daerah bersama DPR. Dalam hal ini dicadangkan dalam bentuk ya anggaran yang tersedia ya. Sama ketika menghadapi musibah misalnya. Kita harus ada namanya biaya tanggap darurat. Nah, itu dalam bidang bencana. Nah, dalam bidang seperti ini ya, kebutuhan pokok juga kita ada yang istilah operasi pasar. Nah, operasi pasar. Maka solusi jangka pendeknya adalah melakukan operasi pasar. Pertanyaannya kan, cukupkah stok kita, dana kita untuk melakukan operasi pasar? Iya, lagi ke dana anggaran. Kalau misalnya ada penimbunan atau bukan penimbunan ya, tadi kata Ustadz kayak ada memang dia menyimpan kayak gitu ya, menyimpan kayak gitu. Dan kalau misalnya ketahuan kayak tadi kan katanya di subdistributor ini nggak langsung sampai ke konsumen kan, dari pedagang ke pedagang kan. Kalau memang pedagang ini berarti ada pemasukan ilegal kan, ilegal. Kalau misalnya itu terjadi dan memang itu benar-benar ada sanksi tidak Ustadz misalnya kalau ketahuan? Baik, jadi nanti kalau ada gejala, ada indikasi terjadinya penimbunan, jadi kita kecilkan penimbunan itu bisa dideteksi ketika situasi langka barangnya dan harganya tinggi. Nah, kalau kita menemukan di saat langka orang antri, kemudian harga sedang tinggi, tiba-tiba di satu tempat ada barang yang banyak. Ada barang yang banyak. Lalu barang yang banyak ini ya tidak didistribusikan. Nah, itulah kita sebut mengambil keuntungan di tengah kesulitan. Nah, inilah yang kita sebut mungkin bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015, Perpres 2 2015 tentang perdagangan barang-barang pokok. Maka kalau itu terjadi silakan kita Satgas ini mulai dari pusat sampai daerah. Ya, di pusat ada Satgas Pangan, di provinsi di tingkat Kapolda. Jadi ini Polri yang punya Satgas. Jadi silakan kita kalau ada gejala itu masyarakat secara bilateral ya, secara online menghubungi pihak-pihak yang bertugas itu. Berarti memang kalau misal ada terjadi itu dan isu-isunya memang langsung digerakkan ya pihak-pihak berwajib itu ya Ustaz. Dan biasanya pihak Satgas juga sudah memantau ya. Ketika satu daerah terjadi dia biasanya juga aktif ya, apalagi ditambah masukan dari masyarakat. Oke, terima kasih Ustadz untuk informasinya. Itu kan pastinya sekarang untuk Mamang Bibi yang udah nonton konten kita yang ini berarti dia udah terbuka lah ya, terbuka pemikirannya, bukan semata-mata memang nggak ada niat, itu nah memang bukan terjadi penimbunan niat, memang kayak gitu adanya, itu kita Prabu Muli ini cuma ada subdistributor. Dari cerita tadi itu harusnya terbuka, jangan sampai kita menyalahkan
pemerintah nggak ada pergerakan nih kayak gitu kan, anggota dewan diem aja nih ngikutin harga yang kayak gini gitu. Padahal sudah ada peran anggota dewan itu untuk hal ini gitu, untuk mencari solusi sama-sama gitu. Jangan sampai ada argumen-argumen yang mengatakan pemerintah dan anggota dewan itu tidak peduli terhadap rakyatnya. Pasti tentunya peduli ya Ustadz ya. Iya, kita harus bagian dari masyarakat. Ya. Karena kita juga kan butuh juga itu kan, itu bukannya anggota dewan ini nggak pakai minyak kan, masa juga pakai minyak gitu kan, orang di rumah juga bakal marah kalau misalnya sampai harganya kayak itu. Jadi memang ada kepedulian anggota dewan, pemerintahan kita itu ada kepedulian. Maka kita minta memang kepada subagen, subdistributor untuk aktif ya, aktif ya. Jadi istilah kita itu ya, kalau kita punya kuota, ambil kuota itu, dikejar. Jangan sampai kuota kita ditahan orang ya. Kalau sudah sampai ke kita kan, maka yang menjadi mitra subdistributor tadi, para agen, para supplier itu ya mereka bisa bersaing ya. Jadi kalau kita punya stok didapat dari harga normal, tiba-tiba ada barang masuk yang harganya tinggi, tinggalkan orang. Iya. Nah, tapi tadi karena memang pasokan kita terbatas, lalu kemudian ada barang tapi barang ini tidak dapat, akhirnya terjadi ya tadi harga yang tidak terkendali karena alasan pengusaha itu adalah tidak mau rugi kan. Ya, ya mau rugi. Saya beli 17.000 per liter, nah, maka saya harus jual 18.000. Iya, malah sekarang tuh ada yang 21, 24 ya. gitu. Jadi kalau di mall kita dapatkan City Mall misalnya 2 liter itu 28 normal masih. Cuma tadi kita dibatasi pembeliannya. Nggak pakai KTP katanya. Belakangan ini mungkin tidak ya, tapi dihitung per kepala ya. Jadi untuk mengurangi tadi tingkat apa namanya borongan ya, memberikan dalam jumlah yang banyak. Nah, tuh. Iya. Nah, itulah yang Mamang Bibi jangan sampai kita setelah mendengar konten ini laju tutup aja, maksud ke diri pemerintah tak kate pergerakan gitu tentang harga yang naik ini. Ada pergerakan dari pemerintah dan anggota dewan. Semoga terbuka pemikirannya orang-orang awam ini. Dan iya tadi kan sudah disampaikan dengan Bapak anggota dewan, katanya boleh menyampaikan unek-uneknya. Ngapun ya harga naik? Nah, terus dengar-dengar juga bakal naik daging, bakal naik minyak, bakal naik yang lain-lain lagi. Kalau misalnya nggak ada pergerakan nanti bakal naik aja semuanya kayak gitu kan. Jadi jangan sampai kita berpikiran yang enggak ya terhadap pemerintahan kayak gitu. Semoga terbuka dengan informasi-informasi yang sudah kami berikan tadi. Semoga terbuka mindsetnya, semoga memang memberikan kepuasan di hati. Karena udah tahu nih ketersediaan kayak gini karena memang kayak begini, Cen. Semoga nggak terjadi yang aneh-aneh. Pesan dari Mahar untuk penjualan-penjualan ilegal yang memang melakukan hal-hal yang tidak baik, ayolah kayak gitu. Kita sesama wong kita jangan sampai nak untung dewe gitu. Jangan sampai nak untung dewe. Bukankah memberikan kemudahan terhadap urusan orang itu baik? Jelas kan dalam hadis Rasulullah itu, siapa yang memudahkan urusan orang, dia akan dimudahkan urusan dunia dan akhirat sama Allah langsung kayak gitu. Jadi jangan nak untung dewe lah. Untuk uang samo-samo, untuk kita sama-sama yang di dunia ini jangan nak untung dewek. Apa ya? Inilah biasa aja kayak gitu. Nah, kalau memang harganya sudah normal, kembalikan seperti semula katanya. Jangan sampai terus mau untung terus gitu. Oke? Jadi untuk yang orang-orang yang melakukan oknum-oknum yang melakukan penjualan secara tidak langsung, udahlah kayak gitu, jangan sampai ada pikiran kayak gitu, jangan untung dewek. Oke, Mamang Bibi seprabu mulia angat, terima kasih sudah pantengi terus channel YouTube kita. Oh iya, untuk Mamang Bibi yang sudah stay on di channel YouTube kita, selalu ikuti terus dan konten-konten kita tuh di like, comment, dan share. Terus untuk Mamang Bibi yang belum kenalan dan belum bergabung di channel YouTube kita, silakan kenalan dengan cara gimana Ustaz? Subscribe, comment, share, and like di
channel TV Prabu. Nah, gitu ya caranya ya. Di subscribe terus hidupkan tombol lonceng supaya setiap kami upload video baru akan timbul notifikasi di gadget Mama Bibi. Komen dan share ya Ustadz ya, biar Uang Tahu Galau dengan channel YouTube yang lagi hits ini. Terus jangan lupa yang terakhir, klik tombol jempol sebagai tanda Mama Bibi lah nonton video ini. Itulah tadi keseruan kita, pembahasan tentang yang lagi booming, topik-topik yang lagi booming. Sekian dari kami. Terus pantengi channel YouTube kita. Saya Maharita Nurfala, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 321 Eca Podcast. Wong Kita Galau.